Kak Fitri, gimana suara saya? Jelas nggak? Gimana? Jelas? Oke, luar biasa ya peserta webinar kali ini ya. Tadi saya cek di Telegram ada 1.800 berapa itu 27 ya. Sekarang yang hadir di Zoom ini lebih dari 600 ya, berarti sisanya ada di YouTube ya. Luar biasa ya, kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan dengan lembaga AR Learning Center dan FOGIPSI ya, Forum Guru IPS seluruh Indonesia. Oke, saya sekarang akan menyampaikan materi tentang perpajakan ya. Jadi kalau kita bicara pajak, literatur yang dipakainya itu yang update ya, yang terbaru gitu ya. Berbeda dengan sejarah ya. Jadi kalau kita bicara atau belajar sejarah ya bukunya yang lama ya, yang sudah warna kuning gitu ya, atau yang kriwil-kriwil, yang keriting-keriting itu referensi itu yang kita pakai. Berbeda dengan kita belajar perpajakan ya. Misalnya 2015 juga boleh dikatakan sudah tidak update ya, ada beberapa materi yang sudah tidak update ya. Misalnya PTKP yang terakhir yang dipakai adalah 2016 ya. Apalagi sekarang untuk kita bicara mengenai materai yang berlakunya 1 Januari 2020. Jadi yang materai 6.000 dan materai 3.000 sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih bisa digunakan dalam tahun 2021. Jadi 2022 sudah tidak berlaku. Jadi yang untuk materai 6.000 itu 6.000 dengan 6.000 itu dianggapnya 10.000, 6.000 dengan 3.000 sama dianggapnya 10.000, atau 3.000, 3.000, 3.000 tuh ya. Jadi dianggapnya 10.000. Oke, kita ke materi inti ya. Apa itu pajak ya? Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara ya, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung atau kontraprestasi ya, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu pengertian pajak ya. Nah, kita coba turunkan pengertian retribusi dari pengertian pajak. Retribusi itu apa? Retribusi adalah iuran rakyat pada kas daerah. Kalau tadi pajak itu pada kas negara, sekarang pada kas daerah ya. Berdasarkan apa? Peraturan daerah, SK Bupati atau SK Wali Kota ya, yang dapat dipaksakan ya. Kalau tadi dengan tidak mendapat jasa timbal langsung ya. Nah, kalau sekarang untuk retribusi mendapat jasa timbal langsung. Jadi kalau kita parkir di Grage ya, setelah itu kita keluar dari Grage, itu dikenakan retribusi ya. 1 jam pertama misalnya 2.000, lebih dari itu dikenakan 1.000 ya. Jadi kalau parkir 2 jam ya bayarnya 3.000 ya. Di situ di retribusi itu langsung dapat ditunjukkan tadi ya, dengan bayar retribusi kita merasa nyaman, kita merasa aman parkir di Grage gitu ya. Digunakan untuk pengeluaran daerah ya. Oke, kalau kita bicara kampus ya, apa itu SPP ya, kita turunkan juga dari pajak dan retribusi. SPP adalah iuran apa? Bukan rakyat tapi iuran mahasiswa ya, pada perguruan tinggi ya, pada kas di perguruan tinggi. Berdasarkan apa? SK Rektor ya, yang dapat dipaksakan gitu ya, dengan mendapat jasa timbal langsung. Jadi setelah bayar SPP ya, kita mendapatkan dosen yang qualified ya, pendidikan misalnya minimal S3 begitu ya. Fasilitasnya yang luar biasa, parkirnya juga nyaman, suasana kampusnya juga, suasana akademiknya juga begitu ya. Untuk membayar pengeluaran, jadi untuk bayar gaji dosen, untuk membayar gaji staf dan lain-lain ya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai unsur-unsur pajak atau unsur-unsur retribusi atau unsur-unsur SPP begitu ya. Nah, dari tadi itu ada beberapa yang poin terpenting. Unsur-unsur pajak apa?
iuran dari kas kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal secara langsung dapat dituju. Dan yang keempat adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nah, sekarang kalau unsur-unsur retribusi sama ya, turunkan aja iuran dari rakyat kepada kas daerah ya, berdasarkan SK Bupati atau SK Wali Kota ya, mendapat jasa timbal secara langsung ya, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Begitu juga untuk SPP ya, iuran dari mahasiswa kepada perguruan tinggi berdasarkan SK Rektor mendapat jasa timbal secara langsung, digunakan untuk membiayai rumah tangga di perguruan tinggi tersebut. Begitu ya. Oke, kita bahas sekarang sistem perpajakan di Indonesia. Kalau kita mengenal reformasi, kapan reformasi? Reformasi di kita itu 1998 ya, reformasi ya. Setelah krisis moneter ya. Nah, kalau kita bicara pajak, kapan reformasinya? Kita lebih dahulu ya, 1983. Ya, kita sudah melakukan reformasi. Nah, sebelum 1993, sistem yang ada di Indonesia itu namanya Official Assessment System. Jadi di sini wewenang untuk menentukan besarnya pajak itu ada pada aparat pajak atau KPP Pratama. Jadi wajib pajak di sini sifatnya pasif, ya. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak atau oleh KPP Pratama. Nah, setelah 1983 baru sistem perpajakannya menggunakan self assessment system ya, sampai berlaku dengan sekarang ya. Jadi wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi di sini wajib pajak dituntut untuk jujur ya, melaporkan apa adanya. Jadi wajib pajak di sini sifatnya pasif. Aparat atau KPP Pratama di sini tidak bisa ikut campur ya, melainkan hanya fungsi pengawasan. Nah, yang ketiga withholding system. Nih, withholding system ini melibatkan orang ketiga ya. Jadi menentukan besarnya pajak itu ada pada pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pemerintah atau aparat pajak atau KPP Pratama. Oke, berikutnya kita teruskan mengenai pengelompokan pajak. Untuk pengelompokan pajak ada dua ya, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu apa saja? Ada PPh, ada PPN, ada PPNBM, dan bea materai ya, yang tadi sudah sampaikan di awal. Untuk pajak daerah ada dulu itu di pajak pusat itu ada PBB dan BPHTB. Sekarang PBB dan BPHTB itu sudah masuk ke pajak daerah ya. Jadi PBB, BPHTB, PKB atau pajak kendaraan bermotor, BBNKB biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, kos-kosan gitu, itu pajak daerah ya, atau pajak penerangan jalan dan lain-lain. Begitu ya. Jadi kalau kita belajar pajak itu tidak cukup ya dengan webinar ya. Jadi kalau di prodi manajemen itu yang namanya pajak itu hanya 1 semester ya, perpajakan. Tetapi kalau untuk akuntansi ada 2 ya, perpajakan dan perpajakan lanjutan. Jadi lebih mendalam lagi bisa aja mengikuti sertifikasi privat pajak, bisa privat pajak A, bisa privat pajak B. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.